Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Delatifa, NIM 14052 dari kelompok 3 Ilmu Pemuliaan Ternak kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai heritabilitas, korelasi genetik, repetitibilitas antar kelas, repetitibilitas dalam kelas, dalam IBT, indeks bentuk telur dan juga bobot telur. Latar belakang, ilmu pemuliaan ternak berfungsi untuk meningkatkan mutu genetik pada ternak sehingga dapat menghasilkan bibit yang unggul. Cara untuk mendapatkan bibit unggul melalui ada dua cara. Yang pertama ada perkawinan silang, ada juga seleksi. Perlu kita ketahui juga, heritabilitas merupakan parameter paling penting dalam pemuliaan ternak. Apabila nilai heritabilitas itu semakin tinggi, maka peningkatan sifat yang diperoleh juga semakin tinggi. Untuk pengetahuan tentang heritabilitas, korelasi genetik, repetitibilitas itu diperlukan dalam program seleksi dan juga perkawinan untuk perbaikan mutu genetik pada ternak. Untuk tujuan praktikum ini sendiri, diharapkan mahasiswa dapat memahami tentang heritabilitas, korelasi genetik, repetitibilitas antar kelas maupun dalam kelas. Manfaatnya, mahasiswa dapat memahami kegunaan dari parameter genetik itu tersebut, yaitu ada heritabilitas, korelasi genetik, serta repetitibilitas. Di sini merupakan tabel dari IBT dan juga bobot telur. Bisa kita lihat pada tabelnya. Di sini bisa kita lihat tabel dari nilai IBT 1. Di mana di data ini hasilnya kita jumlahkan dan juga dikuadratkan, lalu jumlahkan untuk mencari Y/K kuadrat. Pada FK, Y-nya dari pejantan 1, 2, 3, 4 yang tadi berada pada tabel. Lalu dibagi 20, yaitu jumlah keseluruhan sampel. Setelah dibagi mendapatkan hasil yaitu 12,48,264. Itu adalah FK-nya. Setelah FK ketemu, lalu kita mencari JKS, jumlah kuadrat antar pejantan. Rumusnya sigma I dalam kurung YI kuadrat per NI kurangi FK. Yang dimana Y-nya dikuadratkan terlebih dahulu, baru ditambah dibagi 5, dan dikurangi oleh FK. Hasilnya 42,316. Itu adalah JKS-nya. Setelah mencari JKS, kita mencari DBS dan juga DBW. DBS 4 kurangi min 1 sama dengan 3, dan DBW 20 kurangi 4 sama dengan 16. Setelah mencari DBS dan DBW, kita mencari KTS dan KTW. KTS adalah hasil bagi dari JKS per DBS, yaitu 42,316 dibagi 3, menjadi 14,1053. Sedangkan KTW hasil bagi dari JKW per DPW, yaitu 99,31 per 16. Hasilnya 6,2068. Lalu kita mencari KTHW. KTHW sama dengan KTW, yang hasilnya 6,2068. Sedangkan KTHS ialah sama dengan KTS dikurangi KTW dibagi K, yaitu 14,053 dikurangi 6,2068 bagi 5 sama dengan 1,5797. Hasil heritabilitasnya dengan rumus 4 Toy kuadrat S per Toy kuadrat S plus Toy kuadrat W sama dengan 4 kali 1,5797 per 1,5797 ditambah 6,2068, hasilnya sama dengan 0,8115. Untuk daftar sidik ragam bisa dilihat sebagai berikut. Untuk mencari nilai heritabilitas pada bobot telur, caranya sama dengan cara mencari IBT 1 tadi.
Pada heritabilitas, rumusnya adalah 4 toy kuadrat S per toy kuadrat S ditambah toy kuadrat W sama dengan 4 kali 0,1 per 0,1 ditambah 0,348, hasilnya sama dengan 0,8928. Dari daftar sidik ragam, faktor koreksi mempunyai DB1, JK-nya 763030,4798, antar pejantan DB-nya 3, JK-nya 2,544, KT-nya 0,848, KTH 0,1, antar anak dalam pejantan DB-nya 16, JK-nya 5,57, KT-nya 0,348 dan KTH-nya 0,348. Berdasarkan dari data yang diperoleh pada indeks bentuk telur yaitu 0,8115 dan bobot telur 0,8928, kita tahu bahwa heritabilitas itu termasuk nilai yang tinggi. Hal ini diungkapkan oleh Syukur 2010 yang menyatakan bahwa heritabilitas itu memiliki rentang antara 0 sampai 1. Sedangkan nilai 0 sampai 0,1 merupakan nilai heritabilitas yang rendah. Dan nilai 0,1 sampai 0,3 merupakan nilai heritabilitas yang sedang. Nah, sedangkan nilai heritabilitas 0,3 ke atas yaitu nilai heritabilitas yang tinggi. Faktor yang dapat mempengaruhi nilai heritabilitas yaitu bisa jadi dari saat pengambilan data, bangsa ternak, dari cara pengambilan data itu seperti apa, dan juga jumlah dan asal data itu sendiri. Pendugaan nilai korelasi genetik IBT1 dan bobot telur 1 yaitu adalah data dari IBT dan juga bobot telur yang dikalikan dan hasilnya X kali Y, lalu semuanya dijumlah. Nah, rata-rata dari jumlah itu adalah 96017,661. Itu hasil dari pertambahan dari X kali Y pencetakan 1, 2, 3, 4. Pada faktor korelasi genetik, FK sama dengan X kali Y per N. X-nya itu adalah penjumlahan dari seluruh X dan Y penjumlahan dari seluruh Y yang dibagi N yaitu sampel 20. Hasilnya sama dengan 96013,3515. Pada perhitungan JHKS, yaitu rumusnya sigma I XI kali YI per NI kurangi FK. Data diambil dari pejantan 1, yaitu dari data IBT dan dikali bobot telur, lalu dibagi 5. Setelah itu dijumlahkan dan dikurangi FK, hasilnya sama dengan 2,41742. Pada perhitungan JHKW, yaitu sigma I, sigma K kali XIK kali YIK, yaitu adalah perkalian antara data IBT dan bobot telur, lalu dijumlahkan, hasilnya ditambahkan antara pencetakan 1, 2, 3, 4 menghasilkan 96017,661 dikurangi 96015,768 menghasilkan 1,8921. Untuk DBS derajat bebas antar pejantan yaitu S dikurangi 1 sama dengan 3, sedangkan DBW derajat bebas antar anak dalam pejantan N kurangi S yaitu 20 kurangi 4 sama dengan 16. HKRS yaitu hasil kali rata-rata antar pejantan yaitu JHKS per DBS 2,41742 dibagi 3 sama dengan 0,8058. Sedangkan HKRW yaitu hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan JHKW per DBW sama dengan 1,8921 per 16, hasilnya 0,1182. HKRW sama dengan juga dengan HKRHW. Lalu untuk mencari HKRHS yaitu sama dengan HKRS minus HKRW dibagi K, hasilnya 0,13752. Untuk rumus korelasi genetik yaitu sama dengan 4 cov S per dalam kurung 4 toy kuadrat X
Sx kali 4 toy kuadrat XY, hasilnya yaitu 0,346. Dari daftar sidik ragam, kita ketahui bahwa faktor koreksi DB-nya 1, DHK-nya 96013,3515, antar pejantannya itu DB-nya 3, JHK-nya 2,41742, HKR-nya 0,8058, HKRH 0,13752, antar anak dalam DB-nya 16, JHK-nya 1,8921, HKR-nya 0,1182, dan HKRH-nya 0,1182. Berdasarkan dari data yang kita peroleh, korelasi genetik pada IBT1 dan juga bobot telur 1 adalah 0,34. Hal ini bernilai positif. Nilai positif itu sendiri adalah hubungan antara dua variabel yang dimana variabelnya jika diubah akan mengubah variabel lainnya, atau dalam tanda arti misalkan variabelnya kecil maka variabel yang lainnya akan ikut turun, yang artinya korelasi positif ini merupakan hubungan yang searah. Menurut Rofidah 2018 yang menyatakan bahwa peningkatan pada satu peubah akan meningkatkan peubah yang lainnya, yang memungkinkan seleksi satu sifat dengan tujuan untuk memperbaiki mutu lainnya. Pada pendugaan nilai repetibilitas antar kelas IBT1X dan IBT2Y, sigma X adalah penjumlahan dari seluruh data IBT1 dan sigma Y adalah penjumlahan dari seluruh data Y. Sedangkan X kali Y adalah hasil dari perkalian data IBT1 dikali data IBT2, dan penjumlahannya adalah sigma XY. Lalu sigma X kuadrat itu adalah kuadrat dari hasil sigma X, dan sigma Y kuadrat adalah hasil dari kuadrat sigma Y. Untuk rumus repetibilitas sendiri yaitu sama dengan sigma XY, yaitu adalah dari perkalian data 1 dan data 2 lalu jumlahkan dikurangi dalam kurung sigma Y data dari IBT1 yang dijumlahkan dalam kurung sigma Y yaitu data IBT2 yang dijumlahkan dibagi dengan N yaitu jumlah total data ada 8, lalu per dalam tanda kurung sigma X kuadrat, yaitu setiap data dikuadratkan terlebih dahulu baru dijumlahkan. Contoh 72,85 dikuadratkan hasilnya berapa, lalu dijumlahkan. Itu hasil dari sigma X kuadrat, yaitu 49101,2077 dikurangi sigma X tutup kurung kuadrat, yaitu ada hasil dari sigma X yang dikuadratkan, yaitu 392.189,062 dibagi N jumlah datanya ada 8, lalu dikali dalam tanda tutup kurung sigma Y kuadrat, yaitu dari hasil data misal 78,34 dikuadratkan terlebih dahulu baru dijumlahkan, hasilnya adalah 49026,6896 dikurangi sigma Y dikuadratin, yaitu hasil dari sigma Y yang dikuadratkan, hasilnya 39.2001,21 dibagi 8. Nah, keseluruhan hasilnya diperhitungkan dan mendapatkan hasil 0,156886. Itu adalah nilai repetibilitas antar kelasnya. Untuk pendugaan nilai repetibilitas dalam kelas bobot telur, kita memakai bobot telur 1, 2, dan 3. Masing-masing kita jumlahkan, lalu perjumlahan itu dikuadratkan. Dan antara bobot telur 1, 2, 3 ditambahkan. Hasilnya juga ditambahkan. Untuk faktor koreksi, Y dikuadratkan, Y-nya dari penjumlahan IBT1, 2, 3 yang dijumlahkan, lalu jumlahnya ditambahkan keseluruhan. Lalu dikuadratkan dan dibagi total 36 sama dengan 137.459,27. Untuk JKB sendiri dengan rumus sigma I, YI kuadrat per MI kurangi FK,
hasilnya sama dengan 9,6232. Untuk derajat bebas antar individu DBD yaitu sama dengan N kurangi 1 yaitu sama dengan 11, dan derajat bebas pengukuran dalam individu DBW yaitu N dalam kurung M1 min 1 sama dengan 24. Pada kuadrat tengah antar individu KTB yaitu sama dengan JKB per DBD hasilnya 0,874, dan kuadrat tengah pengukuran dalam individu KTW sama dengan JKW per DBW sama dengan 12,55 per 24 hasilnya 0,522, dan KTHW sama dengan KTW, dan rumus dari KTHS yaitu KTB kurangi KTW per K hasilnya 0,117. Untuk repetibilitasnya sendiri, R sama dengan Toe kuadrat B per Toe kuadrat B plus Toe kuadrat W sama dengan 0,117 per 0,117 plus 0,522 hasilnya 0,183. Nah, berikut adalah daftar segeragamnya. Berdasarkan data yang kita peroleh, nilai repeatabilitas pada IBT 1 dan IBT 2 adalah 0,156886. Sedangkan nilai bobot telur 1, 2, 3 yaitu 0,183. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki nilai repeatabilitas yang rendah. Hal ini dinyatakan oleh Lande 2019 yang menyatakan bahwa rentang antara nilai repeatabilitas 0 sampai 0,2 itu rendah, 0,2 sampai 0,4 itu sedang, sedangkan 0,4 ke atas itu bernilai tinggi. Semakin tinggi nilai repeatabilitas, maka semakin baik indikator dalam berproduksi. Jadi kesimpulannya, pada heritabilitas IBT 1 didapatkan 0,8115, dan bobot telur pertama didapatkan 0,8928, yang artinya nilai rentang ini termasuk tinggi. Sedangkan pada korelasi genetik antara IBT 1 dan bobot telur 1 adalah 0,346, yang artinya keterkaitannya sedang dan bersifat searah. Dan repeatabilitas antar kelas IBT 1 dan 2 bernilai 0,1568886, dan iritabilitas dalam kelas yaitu bobot 1, 2, 3 adalah 0,183, yang artinya rentang nilai ini rendah.